equity di US kalau lihat marketing ini selalu benar, biasanya selalu benar. Nah jadi kalau ditanya rate cut atau enggak, ya kemungkinan besar sih kita expect-nya rate cut lah ya. Gitu. Kalau misalnya Fed turunin bisa 3 kali tahun ini, ya Indonesia turun 3 kali. Tinggal timingnya kapan. Nah, kalau misalnya Fed-nya baru nurunin bulan Agustus, ini nih nyebabin kenapa Indonesia dari 2023 ini kok kayaknya nggak di cover gitu. Karena kalau kita lihat konsumsi terutama di middle low itu jelek sekali. Middle up mungkin agak beda cerita gitu ya, masih sedikit bagus gitu. Tapi kalau kita lihat middle low itu posisinya jelek banget. Mungkin banyak yang udah tahu lah ya teman-teman, tahun problem 2023 itu apa? Pay later, pinjol ilegal, kemudian juga judi slot. Nah ini sebenarnya nyebabin kenapa kayak mid low spending pun juga nggak terlalu bagus. Terus lapangan pekerjaan juga mungkin berkurang karena kita tahu kan di 2021 tech boom, orang banyak dapat penghasilan tambahan. In our view ini sebenarnya impact juga sih ke daya beli masyarakat ya. Halo semua, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin seputar makro lagi nih. Jadi kan kita udah menyelesaikan proses pemilihan umum di tanggal 14 Februari. Nah, kita pengen lihat nih forecast market ke depan kira-kira akan seperti apa. Nah, di episode Money Discussion kali ini ya kita kedatangan narasumber yang spesial ya. Beliau ini sebenarnya teman SMA saya dulu, jadi kita sama-sama berangkat dari satu SMA yang sama, yaitu di SMA Santa Teresa Jakarta. Nah sekarang beliau sudah menduduki jabatan sebagai Head of Research dari BCA Sekuritas. Nah langsung aja kita sambut Christopher Andre Benas. Halo. Apa kabar? Baik. Thank you udah main. Ya sama-sama. Ya jadi dulu kita satu alma mater lah ya. Dan kemudian kita menempuh karir masing-masing, perjalanan masing-masing, dan sekarang ketemu lagi di sini. Dre, sebenarnya pengen ngobrol sih tentang market gitu kan. Ini kan pemilu udah, cuman market masih ya mungkin masih bisa dibilang masih belum kemana-mana lah gitu. Tapi sebelum ke sana mungkin boleh perkenalan dulu nggak sedikit mengenai background Andre, mungkin dari pendidikan atau karir sampai dengan posisi sekarang di Head of Research BCA Sekuritas. Oke, thank you Van atas introduction-nya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Andre, Christopher Andre Benas, biasanya dipanggilnya Andre. Jadi saat ini memang saya bekerja di BCA Sekuritas sebagai Head of Research. Sebagai Head of Research ya tentu aja cover mostly equity di Indonesia. Untuk sektor sendiri bisa dibilang lebih ke generalis sih gitu. Tapi untuk saat ini memang sektor yang paling banyak dipegang adalah di perbankan ya. Di banking, big four banks terutama gitu. Nah, kenapa bisa ada menjadi Head of Research di BCA Sekuritas? Ya awalnya sih sebenarnya karirnya bukan di sell side equity gitu. Jadi dari 2010 sampai 2018 kali ya. Sebenarnya karir lebih banyak di investor relations sama corporate finance. Gitu. Jadi banyak berhubungan sehari-hari dengan buy side investor, ngomongin tentang specific company. Mungkin untuk sektornya pernah di mungkin media di MNCN 2013, kemudian dari 2014 sampai sekitar 2018 itu di Indofood. Jadi di lebih tepatnya sih di perkebunan sawit ya. Cuman ngerti Indofood juga in general. Kemudian habis itu sempat ke 2018 sampai mungkin 2019 akhir itu di Bank Danamon sebagai investor relations juga. Nah baru di 2019 itu dapat opportunity ke sell side ya. Jadi waktu itu di RHB Sekuritas kebetulan covernya waktu itu sawit. Kemudian apa lagi ya sawit ya. CPO gitu. Jadi sektornya udah lumayan banyak beragam. Terus sempat ke startup sebentar di tahun 2021 mungkin sekitar 10 bulan gitu ya, 1 tahun baru habis itu ke BCA Sekuritas gitu. Jadi total pengalaman udah 14 tahun, kita udah lama juga lulus dari SMA ya ternyata. Udah 20 tahun loh, hampir 20 tahun yang lalu ternyata. Benar. Ya ini kita sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol sih. Dan ini mungkin kegelisahan dari banyak teman-teman investor juga nih deh. Meskipun kita tahu sekarang ketika kita podcast nih ISG ada di
7.200, 7.300 gitu kan. Cuman kalau kita lihat dari sejauh kan sebenarnya secara historical ya sebenarnya cukup tinggi lah ya. Cuman kalau kita lihat secara realnya equity per equity atau saham per saham nih banyak yang ya kasarnya belum gerak lah. Kayak misalkan kalau blue chip ya relatively per kita podcast nih baru big banks lah yang naik ya. Tapi kalau yang blue chip lain dan second liner juga banyak yang belum naik. Nah sebenarnya ada fenomena apa sih yang menyebabkan kayaknya saham nih lagi agak susah naik sih? Di 2024 ini banyak faktor makro sih sebenarnya yang bikin IHSG itu kok nggak secemerlang mungkin 2022 lah ya per se gitu. Karena ada beberapa faktor sih. Satu mungkin yang paling jelas nih ya, commodity price-nya itu nggak setinggi 2022. Ya. Jadi kalau kita lihat historical kan memang IHSG selalu bagus kalau misalnya komoditinya kencang. Which is itu kejadian di tahun 2022. Itu kan ada coal, kemudian ada nikel. Nah di tahun 2024 ini yang udah pasti turun apa? Nikel kan? Nikel itu kan memang posisinya oversupply. Mungkin banyak yang baca berita karena Indonesia. Tapi other than that sih sebenarnya memang karena banyak faktor ya. Mungkin kita udah tahu lah Cina turun penggunaan nikel paling banyak kan sebenarnya buat steel kan, gitu. Kita tahu pasar di Cina itu propertinya lagi anjlok banget. Jadi kita tahu lah akses capacity-nya itu nggak bisa kemakan semua. Nah jadi itu sebenarnya nyebabin nikel itu mungkin agak sedikit downtrend ya di tahun 2024. Gitu. Tadi pagi juga baru baca berita nih per hari ini tanggal 6 Maret. Tadi Goldman Sachs juga bilang nikel kayaknya in a bear market 2024 gitu karena oversupply. Nah itu udah satu kan. Kemudian kalau kita lihat dari coal juga harganya juga relatively masih under pressure. Walaupun kita lihat sebenarnya coal itu udah agak bottom lah. Ini tinggal nunggu reversalnya mungkin apakah China beli banyak atau misalnya emang harga natural gas naik. Nah ini kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi at least kondisinya coal itu nggak jelek-jelek banget lah. Jadi ini nyebabin sebenarnya ekonomi Indonesia itu di tahun 2024 ekspektasinya masih agak atas. Karena trade balance sudah pasti lebih kecil kan surplusnya dibandingin 2023. Secara volume juga mungkin lebih turun. Betul, kalau secara volume pasti turun. Karena kalau kita lihat dari call volume itu company yang udah keluarin laporan keuangan, mereka guiding-nya memang itu sih di bawah 5% ya, flat. Jadi dan secara harga mungkin karena baseline-nya 2023 agak sedikit loh, 2024 mungkin bisa sedikit lebih bagus gitu. Jadi mungkin kita harus lihat makronya dulu, udah trade balance-nya kita bakal lebih jelek nih strukturnya dibandingin tahun 2023. Gitu. Di satu sisi konsumsi belum balik-balik nih Van. Jadi ini nih nyebabin kenapa Indonesia dari 2023 ini kok kayaknya nggak di cover gitu. Karena kalau kita lihat konsumsi terutama di middle low itu jelek sekali. Middle up mungkin agak beda cerita gitu ya, masih sedikit bagus gitu. Tapi kalau kita lihat middle low itu posisinya jelek banget. Mungkin banyak yang udah tahu lah ya teman-teman tahun problem 2023 itu apa? Pay later, pinjol ilegal, kemudian juga judi slot. Nah ini sebenarnya nyebabin kenapa kayak mid low spending pun juga nggak terlalu bagus. Terus lapangan pekerjaan juga mungkin berkurang karena kita tahu kan di 2021 tech boom, orang banyak dapat penghasilan tambahan. Kemudian juga karena tech banyak hiring kan, engineering, semua sosial media, all the stuff. Nah sekarang 2024 masih sedikit winter kan, jadi secara lapangan pekerjaan juga nggak terlalu banyak juga gitu ya, terutama untuk remote worker kan. Jadi in our view ini sebenarnya impact juga sih ke daya beli masyarakat ya. Belum juga harga bensin masih mahal kan. Naik lagi. Harga bensin masih mahal. Nah itu kan impact harga bensin sebenarnya yang paling banyak impact daya beli itu. Karena kan semua naik lah ya. Logistik cost lah, kemudian juga biaya apapun naik. Gitu. Belum lagi tahun 2024 mungkin teman-teman udah dengar kemarin kayak tol Jakarta Cikampek naiknya 35%. Nah itu pasti nanti akan impact ke biaya logistik tuh ya. Jadi ya pasti daya beli mungkin akan sedikit kena, tapi saya nggak tahu kenanya berapa. Tapi bagusnya lagi mungkin kalau dalam jangka waktu dekat ya ini THR PNS cair. Kemarin kan gaji Banwaslu, gaji KPU naik, ada sedikit bansos. Nah ini terus kita udah mau lebaran nih. Jadi sebenarnya sih kalau in short term mestinya consumption
balik lah. Gitu. Cuman kalau kita lihat in long term view, biasanya duit lebaran kan selalu habis tuh. Jadi dia bingung lagi kan kalau misalnya lebaran udah habis, nanti konsumsinya dari mana? Sedangkan ya pemerintahan Pak Jokowi kan tinggal berapa? 8 bulan, 9 bulan kan? Jadi terus kondisi hilirisasi ya nikel doang sekarang, nikel harganya turun gitu. Jadi export value pasti turun. Jadi kita lihat juga kemarin kalau kita lihat secara struktur trading technical ya, kita lihat juga asing udah mulai ada sedikit cash out kan. Karena kan di bulan Januari inflow-nya terlalu banyak sekali lah. Mungkin lari dari bond yang rally di bulan Desember 2023 pindah equity di awal tahun. Mereka sell on strength pas Pak Prabowo menang. Nah jadi ini nyebabin ya market nggak kemana-mana. Plus nggak ada katalis kan. Mau katalis kan apa gitu. Kalau kita ngomongin Pak Prabowo mau running on fiscal deficit yang lebih besar gitu. Tapi kan itu masih 2025 gitu. Sumbernya dari mana ya? Pasti kan sumbernya dari penerimaan negara. Penerimaan negara kan bisa dari tax. Nah, tax ratio udah pasti mau dinaikin. Nah, impact tax ratio apa ya? Pasti daya beli kan turun. Di satu sisi kalau misalnya mengurangin funding yang pemerintah surat utang, ya berarti kan harus dikontribusikan dari devisa kan. Devisa kita kan trade balance masih jelek kan. Jadi ini sih menurut kita yang kayak problemnya belum ada further katalis gitu. Terus investment kalau kita lihat di 2020 sampai 2022 ya investmentnya kan via hilirisasi ya. Udah pasti masuk gitu. Nah, sekarang kan presidennya aja belum ganti. Jadi kan kalau orang mau yang invest ya kapan gitu kan. Jadi ya kita perlu FDI sama DDI juga, which is belum kelihatan lah sekarang. Berarti kita tadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah karena normalisasi atau penurunan harga komoditas ya dibandingkan dengan 2022. Waktu itu misalkan kayak coal 400-an, sekarang mungkin 130, 130 atau 140 lah ya. Itu satu. Terus kemudian nikel juga turun. Terus tadi selain harga komoditas turun, consumption belum balik. Ya terutama karena yang di middle low ya kan, meskipun middle up-nya sih nggak terlalu pengaruh, nggak terlalu masalah, tapi lebih ke middle low ya. Dan kemudian juga investment ya kan yang belum bisa masuk karena ya masih masa transisinya masih 8 bulan lagi, itu yang sedikit banyak mempengaruhi IHSG gitu. Betul. Ya. Nah terus kalau kita bicara soal ini deh, yang gue penasaran ya, itu adalah liquidity. Kalau sekarang ini kan liquidity volume perdagangan per hari itu mungkin kurang lebih sekitar 9 triliun, 10 triliun per hari. Compare to let's say misalkan waktu Q3 2023 lah ya, yang sempat di 12T, 13T gitu ya. Ini berarti kan ada penurunan berapa tuh? 20%-an ya kan. Nah itu apakah karena ada faktor tadi ya asing mulai cash out tadi, atau retailnya sendiri belum masuk, atau gimana sih sebenarnya? Mungkin kalau secara flow itu memang agak tricky ya. Mungkin satu ya kalau kita lihat M2 supply lah, kita ngomongin M2 supply di Indonesia ini. M2 supply itu jumlah uang beredar di masyarakat kurang lebih gitu ya. Kurang lebih lah ya. M2 supply itu nggak bertumbuh sebanyak itu sih gitu. Jadi kalau kita lihat memang dari loan growth kencang, makanya banks perform very well. Loan growth kita di Januari 11%, tapi deposit growth-nya itu cuman less than 6% gitu. Jadi ya ini jadi satu masalah tersendiri juga gitu ya. Deposit yang beredar di sistem ini, kalau dari berdasarkan hasil riset kita, memang dari perputaran deposit itu banyak yang masuk ke bond. Karena kita tahu nih, mungkin penerbitan bonds itu di zaman Pak Jokowi terakhir ini banyak sekali nih. Karena kan kita tahu lah, mungkin teman-teman tiap hari dapat notif nih, bisa beli SBR di bank masing-masing. Nah itu sebenarnya yang nyebabin liquidity berkompetisi ya di pasar saham juga ya. Gitu, karena baik lagi SID investor berapa di Indonesia gitu. Kemudian orang yang lebih pilih untuk taruh di deposit ya mungkin juga banyak kan. Terus orang yang pilih deposit belum tentu invest di reksadana juga kan. Nah yang invest di reksadana kan ya kalau misal orang invest di reksadana pasti muternya ke saham juga gitu. Jadi itu satu nyebabin kenapa kalau kita lihat pertumbuhan dana MI pun juga naiknya juga nggak banyak sebenarnya. Nah, makanya ini nyebabin ya liquidity market kita cuma bisa 12T gitu. Plus asing juga nggak terlalu bullish sama Indonesia ya. Gitu, karena mungkin di pasar emerging market ada market yang lebih seksi, mungkin India ya sekarang.
gitu. Jadi ini nyebabin likuiditasnya juga kurang ciamik lah. Gitu. Kalau sekarang mungkin 89T ya mungkin banyak yang ini juga ya. Mungkin ada yang kesedot ke pasar kripto. Nah, lagi halving kan, lagi hot juga. Gitu. Satu sisi investor mungkin ya, institusi yang foreign mungkin lagi fokusnya di Indian market. Kemudian juga yang DM juga fokus di developed market. Nah, Indonesia weightingnya memang saat ini memang belum terlalu berubah banyak sih, karena balik lagi jumlah yang IPO di Indonesia itu yang besar-besar nggak banyak, Van. Iya, banyak kan. Jadi itu middle ya. Bener, kebanyakan small. Oh, malah small ya. Saya bilang ultra lah, itu ultra mikro. Nah itu sebenarnya efek juga sih, gitu. Karena kan kalau kita lihat kalau orang asing mau masuk, nggak mungkin dong dia masuk baru saham yang IPO yang harga sahamnya mungkin market cap-nya di bawah 1T. Iya. Nah, mereka pasti masuk carinya kalau bisa di atas 5T kan. Nah, itu IPO-nya dari tahun 2023 sampai sekarang nggak banyak. Mungkin teman-teman tahu lah. Yang sukses IPO 2023 bisa dibilang paling sukses Aman. Brand. Ya, brand mungkin ya brand oke lah sukses ya. PGO. Nah itu sebenarnya yang narik dana foreign itu ya ke saham-saham yang harus seperti itu. Nah kalau di Indonesia sendiri yang IPO kan sahamnya kecil-kecil semua gitu. Jadi udah pasti ya foreign nggak masuk lah. Gitu. Kalau foreign udah masuk kan biasanya juga mereka juga nggak mau keluar masuk terlalu sering kan. Apalagi Indonesia resiko currency risk-nya besar sekali. Gitu. Jadi dibandingin mereka keluar masuk kena currency risk, ya kadang-kadang mereka ngumpetnya di banks kan. Gitu. Jadi kita lihat kenapa kalau misalnya marketnya lagi tanking, foreign-nya mungkin out sedikit, masuknya nanti ujungnya ke banks. Atau mungkin masuknya ke obligasi dulu kan. Kan muter-muter gitu aja tuh. Obligasi rally, foreign masuk. Habis itu mereka jualan, masuk ke equity. Masuk ke equity, masuk dulu kemana? Ke bank dulu. Ke bank mereka cash out, mungkin tarik dulu duit dikit lagi, nanti masuk lagi ke obligasi. Jadi muter aja sih sebenarnya. Nah sedangkan issuance obligasi di Indonesia juga naik terus kan, terutama yang FR, kemudian SBN, terus ada instrumen dari BI, SBRI. Nah ini kan sebenarnya nyedot liquidity juga sih, gitu. Jadinya menurut gua sih memang ada banyak instrumen alternatif yang ya udah nggak harus taruh di equity. Di satu sisi pasar kita limited gitu sahamnya. Ya. Jadi dari sisi demand-nya ada challenge. Ya, tadi karena tadi di satu sisi ekonomi belum pulih, daya beli segala macam, kenaikan harga bahan pokok, ya kan. Jadi dari sisi demand atau dari sisi nasabahnya lah ya, investornya nih juga mungkin dana untuk investnya masih limited gitu ya. Terus kemudian tadi kalau dari sisi investor institusi dan foreign juga mungkin ngelihat kayak ini belum ada katalis yang kuat juga nih di equity. Sementara dari sisi emitennya juga yang IPO nggak banyak gitu ya. Banyak memang jumlah IPO-nya lumayan banyak, tapi lebih banyak yang small atau main retail semua kan? Ya, retail semua gitu ya. Jadi supply dan demand-nya itu. Nah, cuman kan kalau kita ini kan bulan Maret nih. Terus kan ya kalau di bulan Maret kan biasanya big banks mulai kasih dividen. Dan nanti kan supposed to be akhir Maret emiten ngerilis laporan keuangan full year ya kan. April biasanya tuh banyak RUPS ya kan. Nah, biasanya kan kalau secara historical ketika RUPS ngumumin dividen itu kan sedikit banyak akan menarik minat investor asing juga tuh. Nah kalau menurut Andre itu bakal berpengaruh nggak di tahun ini? Pasti ada impactnya lah ya. Tapi mungkin mesti dilihat dulu nih yang beat, yang miss atau yang inline sama konsensus kan ya mesti dilihat kan. Kalau bank sudah tahu lah semua, performing very well. Yes. Kita lihat pengumuman dividen BNI, BRI kemarin juga udah lumayan bagus ya. 50% payout, 50% payout, yield mungkin masih 4-5%. Ya oke lah. Gitu mungkin nextnya itu kan batubara kan. Batubara mungkin teman-teman tahu lah ITMG agak sedikit kecil karena kemarin interimnya udah terlalu besar. Jadi sisa Adaro sama PTBA. Ya of course lah Adaro sama PTBA pasti selalu orang suka kan karena dividen yield tinggi gitu. Jadi ya sebenarnya sih ada hype lah ya di sana gitu. Tapi baik lagi risk and rewardnya oke nggak masuk sekarang gitu. Kalau misalnya saham-saham yang dividennya gede sih kita rasa sih pasti dapat flow lah ya. Track lah. Cuman maksudnya cyclicality nih, kalau lihat cyclicality memang bulan Maret, bulan April IHSG emang gak pernah kemana-mana gitu. Apalagi udah mau ada kebutuhan lebaran nih, ya udah pasti udah jualan lah. Nah, itu udah
semua orang pasti jualan gitu. Mau rugi, untung, cut loss dulu, masuk Nusantara cari uang lagi kan gitu. Jadi setelah lebaran mungkin dapat masuk lagi gitu. Jadi memang cycle-nya IHSG seperti itu sih. Cuman kalau kita liatin beberapa result sih 2023 sebenarnya not too bad lah. Not too bad ya. Dibilang bagus sekali juga enggak, tapi dibilang jelek sekali juga enggak sih. Kalau bank ya udah tahu lah teman-teman bagus semua gitu. Jadi ya investor bank sih pasti happy lah ya. Coal mungkin masih agak jelek, tapi I think they're happy with the dividend gitu. Udah masih jelek ya nickel. Consumer mungkin, nah ini dia consumer yang tough kan, orang nggak bisa nebak kuat atau enggak gitu. Jadi ya makanya nggak ada minim katalis sih sebenarnya gitu untuk IHSG ya. Mungkin the next 2-3 months. Oke. Tapi kalau in the next 2-3 months. Nah, tapi kalau misalkan kita tarik lagi nih, misalkan sampai pertengahan tahun kan, nih kalau kita sambungin, let's say pertengahan tahun, supposed to be harusnya the Fed mulai turunin suku bunga. Kalau sesuai dengan meeting yang terakhir itu kan dia bilang inflationary udah mendekati 2% ya kan, kemudian mulai turunin suku bunga ya kan. Terus kan ya biasanya akan diikuti oleh penurunan suku bunga negara-negara lain, termasuk mungkin BI gitu kan. Udah masuk pilkada juga kan harusnya kan. Kan menjelang ke akhir tahun, tapi kan masa-masa kampanye kan di pertengahan gitu kan. Nah kalau menurut Andre, kalau kita tarik lagi lebih panjang ke pertengahan tahun lah, Juni, Juli ya. Apakah itu menjadi sebuah katalis atau itu juga bukan sebuah katalis? Oke, kalau naik turun suku bunga selalu jadi topik yang hot mungkin udah 3 tahun nih. Udah naik turun gitu. Tapi ya gini aja sih, pasti suku bunga akan turun karena US sudah nggak naikin lagi. Gitu. Jadi the only way is sebenarnya kan turun. Tinggal kapan. Nah kalau kita lihat dari US-nya sendiri sebenarnya udah agak sedikit kelihatan sih. Maksudnya kebacanya gimana ya? Ini risky aset naik terus, Nasdaq, kripto ini udah naik terus tuh. Nah, cuman kan memang ya balik lagi pertanyaan selanjutnya kan, nah ini krisis hard landing, soft landing atau enggak gitu. Kan selalu pertanyaan-tanya gitu. Tapi kalau kita lihat sih biasanya kalau investor equity di US kalau lihat market ini selalu benar. Biasanya selalu benar. Nah jadi kalau ditanya rate cut atau enggak, ya kemungkinan besar sih kita expect-nya rate cut lah ya. Gitu. Kalau misalnya Fed turunin bisa 3 kali tahun ini, ya Indonesia turun 3 kali. Tinggal timingnya kapan. Nah, kalau misalnya Fed-nya baru nurunin bulan Agustus, kemungkinan besar cuma 2 kali. Tapi kalau misalnya Fed udah nuruninnya bulan Juli, kemungkinan besar kita bisa 3 kali turun. Gitu. Jadi ini tinggal tergantung Fed-nya aja gitu. Karena inflasi udah pasti readingnya agak sedikit turun kan. Apalagi oil udah relatively ya lumayan stable lah walaupun agak sedikit naik gitu. Tapi patokannya sih kita lihat risky asetnya udah terbang begitu. Berarti kan orang risk on kan sebenarnya kan bahwa ya Fed akan mungkin turunin suku bunga. Cuman kita timingnya nggak tahu aja kapan. Tapi ini is a catalyst ya. Buat Indonesia apalagi gitu. Kita tahu pasti perbankan ya akan perform lagi. Kemudian kayak tower-toweran pasti perform gitu. Jadi it's just the matter of the timing, sabar atau enggak, punya cash atau enggak. Ya kan? Ya. Karena kata kuncinya itu sih, sabar atau enggak. Ya karena mungkin ya kalau kita bicara saham ya nggak bisa yang cepet banget atau gimana ya. Beda sama 2021. Ya, hari naik kan. Ya kan. Apalagi 2020 juga sama kan. Apalagi 2020 kan. 2020 kan banyak yang FOMO malah kan. Nah ini memang mungkin bisa dibilang salah satu siklus yang membutuhkan sedikit kesabaran ekstra dari teman-teman investor gitu kan. Ya kalau misalkan sabar ya mungkin bisa balik, tapi kalau enggak ya ini ya jadi convictionnya goyah gitu ya. Oke deh, kalau misalkan kita kaitin juga kondisi sekarang di 2024 ini kan juga dari segi geopolitik juga masih panas ya. Belum selesai Israel dan Palestina. Kemudian juga perang di Laut Merah kemarin. Ya terus kemungkinan akan ada konflik di Laut Cina Selatan juga ya kan. Nah, apakah perang-perang ini juga jadi katalis negatif gitu buat equity market? Kalau geopolitik udah paling susah nih karena hubungannya banyak sekali kan. Ada hubungan sama komoditi lah, sama equity juga, terus kemudian pasar in general. Nah kalau geopolitik sendiri sih memang tetap ya kayaknya sih kalau ngelihat sekarang baik lagi kita nggak bisa nebak nih perang aja, kita nggak tiba-tiba bisa ada tanggal Oktober 7 itu aja kita nggak tahu lah ya. Gitu apalagi kayak Laut Cina Selatan. Nah Laut Cina Selatan kan memang sebenarnya panasnya juga mungkin udah puluhan tahun lah ya. Gitu jadi ini kondisinya ya baik lagi nanti tergantung nih
siapa yang naik kan di Amerika Serikat, Trump atau mungkin Joe Biden. Nah, Gitu. Kalau kita tadi baca berita, Trump udah ngalahin Nikki Haley nih, udah banyak banget nih buat Republik candidate gitu. Jadi kemungkinan besar mungkin outnya Trump menang. Nah, Trump ini kan ya sebenarnya dia businessman lah ya. businessman. Jadi kalau kita liatin statementnya dia sih, dia bilang dia sebenarnya nggak suka perang gitu. Cuman ya balik lagi dia pasti kan harus support allies gitu. Ya at the end of the day is business buat dia gitu. Jadi posisinya sih sebenarnya nanti gimana geopolitiknya US aja sih. Karena kan ya balik lagi mereka ada kepentingan mengatur US dollar juga gitu. Di satu sisi dari China sendiri kita lihat juga Xi Jinping masih very powerful guy gitu. Jadi dia juga nggak mungkin ngalah juga kan di depan umum gitu, apalagi masalah Cina Selatan yang mungkin Taiwannya lebih ke pro ke US gitu ya, itu pasti kalau Taiwannya lebih ke pro ke US pasti akan deket terus kan sama China kan, itu udah pasti gitu. Tapi ya kondisi geopolitik ini kita lihat apakah nanti di next 4 years-nya Donald Trump ini kalau dia menang bisa negotiate sama Xi Jinping, nah kita kan nggak tahu kan apakah kena tarif lagi. Nah, kayak balik kayak tahun 2018 lah gitu. Benar gitu, karena kalau kita balik ke 2018 lagi yang dapat benefit ya sebenarnya US lagi kan, karena kan ekonominya maju banget gitu. Nah maju banget, sebenarnya negara-negara di ASEAN bisa dapat limpahannya gitu kalau misalnya China kena tarif gitu. Cuman baik lagi kalau untuk Indonesia sendiri ya Indonesia harus jadi manufacturing hub dong kalau misalnya mau dapat benefit, karena kan politiknya Indonesia kan bebas aktif kalau kita ingat zaman sejarah dulu kan. Jadi sebenarnya kita sama Amerika deket, sama China deket, sama Rusia deket. Nah kalau kita bisa jadi the next manufacturing hub, kita bisa ngekspor barang kita mungkin in the next sekarang 2024 Pak Prabowo bilang 2045 generasi emas kita bisa jadi manufacturing hub, ya udah pasti kita maju lah gitu. Karena pilihannya di Asia Tenggara sekarang tinggal Thailand ya agriculture, tapi politiknya kan secara politik dia nggak terlalu bagus ya. Vietnam ya Vietnam kan is in good position lah, dia ke China bisa, ke US bisa secara geografis. Tapi sebenarnya benefit dari kalau misalnya Trump kasih tarif itu ya adalah negara-negara di LATAM sebenarnya, kayak di Meksiko, kayak itu kan dekat banget sama mereka. Jadi kalau misalnya China nanti nggak bisa negotiate itu ya pasti Indonesia akan kena gitu. Maksudnya ya secara komoditi ya. Cuman balik lagi kita mesti lihat nih China-nya ini bisa shift nggak nih dari negara yang mungkin manufacturing ekspor bisa jadi negara yang consumer base di China gitu. Karena kalau China itu bisa shift mereka punya paradigm dari negara eksporter menjadi negara yang lebih kuat secara consumption locally, ya Indonesia nggak ada masalah gitu sebenarnya, karena ya kita kan harus supply komoditi juga ke China, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi masih banyak pertanyaan yang harus dijawab sih di 2024 gitu. Tapi intinya Indonesia is in a good place lah, karena kita netral sebenarnya. Jadi siapapun yang menang mestinya Indonesia beneficial. Oke. Nah, balik ke ke IHSG lagi nih, Andre. Ini kan kita tahu sekarang mungkin katalisnya masih minim lah ya. Tapi kalau menurut Andre sendiri, kondisi apa sih yang bisa membuat IHSG ini bisa bullish lagi nih kalau menurut Andre? Kalau menurut gua paling pertama daya beli masyarakat Indonesia itu dulu karena historically Indonesia adalah negara dengan konsumsi yang cukup besar kan. Benar sih. Jadi GDP kita paling banyak masih consumption. Gitu. Ya, jadi ya uniknya mau orang Indonesia mau punya uang nggak punya uang tetap spending kan. Gitu. Ya itu buktinya tahun 2023 orang nggak punya uang tetap pinjol kan, tetap pakai gitu. Jadi itu buktiin sebenarnya Indonesia masih spending. Nah ini sebenarnya harus di-boost lagi gitu. Ya beda ya sama China. Nah sama China ini totally different 180 derajat. Orang China itu sukanya saving. Orang saving, nah itu savingnya ke properti, propertinya anjlok. Nah tapi mereka nggak bisa spending kan, mereka nggak mau spending ke tempat yang lain. Nah ini sebenarnya yang diubah sama pemerintah China. Jadi buat Indonesia, menurut gua sih ya orang Indonesia harus punya uang dulu gitu. Nggak usah uang banyak, disposable income yang lebih tinggi dibandingin versi 2023 lah. Mungkin create more jobs. Ya kalau create more jobs kan kita tahu lah hilirisasi gitu. Hilirisasinya tapi seperti apa? Nah ini mesti dijawab kan. Kalau misalnya sekarang kita lihat ya hilirisasi nikel lagi kan mungkin mau bikin pabrik steel ya. Bagus sebenarnya ya. Ini kan bisa jadi satu. Kemudian kita harus jadi manufacturing hub yang tadi kita bilang. Ya kalau kita bisa ekspor barang-barang Indonesia ke luar negeri, banyak pabrik, ya udah otomatis kan job creation makin banyak kan. Gitu. Jadi itu satu. Kedua FDI DDI.
FDI-nya harus jalan nih. Investment tadi ya. Investment harus jalan. Investment. Iya, kalau misalnya investment belum jalan, ya GDP growth kita kan juga nggak jalan kayak gitu. Jadi FDI-nya dari mana dulu? nah itu tadi kalau kita lihat sebelumnya itu dari nikel, ya kita mesti lihat apakah kan wacananya boksit, The next step-nya ya. boksit, terus kemudian timah itu masih tough lah ya, karena kan banyak illegal mining. Gitu. Mungkin yang carbon steel itu, steel besi. Nah kalau kita bisa solve that problem ya, baik lagi mungkin kita bisa dapat impact on the GDP growth ya. Terus ya ekonomi kreatif lah. Ya Indonesia negaranya banyak, bonus demografi kita gede gitu. Ya pasti pasarnya gede. Ya baik lagi sama kita harus jadi negara consumer kan. Gitu. Kalau consumer kita nggak jalan ya akan berat gitu. Ya ketiga ya interest rate harus turun. Gitu. Ya interest rate harus turun ya agar bisa stimulate ekonomi lagi kan. Tapi ya ini kan very data dependent gitu. Very data dependent dari the Fed-nya. Iya, jadi kalau menurut gua sih ya paling bagus ya sebenarnya ya disposable income kita harus naik dulu lah. Ya itu caranya banyak sih. Mungkin oil turun. Kalau oil turun harga bisa turun. Ya sebenarnya kan bisa naik gitu. Ada ya kalau oil kan kita importir. Betul. Ya kan ya kasarnya harga bensin bisa relatif lebih murah gitu. Ya kan. Jadi lebih banyak disposable income. Cost of living jadi lebih rendah. Cost of living lebih rendah gitu. Ya kuncinya sebenarnya ya job creation, disposable income harus naik. Ya cuman caranya itu kan ya beda-beda ya, tiap negara nggak bisa kita pukul rata kan. Gitu. Tapi kalau buat Indonesia sendiri sih kalau disposable income naik, ya biasanya naik lah. Kita tahu market kita very good with consumer. Jadi ya kalau consumer kita bisa kembali kayak 2009 ya pasti it's a very strong country lah. Oke. Tapi kalau misalkan kita tarik sampai akhir tahun 2024 deh, kalau dari view-nya Andre sendiri, percaya apakah IHSG bisa... Ini kalau misalkan gue sempat lihat gitu ya, ada beberapa yang bilang IHSG bisa ke 8.000 gitu kan. Kalau gue pribadi sih agak masih tunggu to be true lah, melihat dengan kondisi sekarang. Bukannya pesimis ya, tapi kayaknya nggak ke sana gitu kan. Tapi kalau gue ngelihatnya lebih ke IHSG mungkin nggak sampai 8.000, tapi saham-saham yang di second liner bisa naik lah gitu. Tapi kalau dari view-nya Andre sendiri gimana? Target personal sih kalau dari kita sih ngeliatnya 7.600, 7.700 sih sebenarnya reasonable level ya. Lebih reasonable di 2024 gitu. Tapi ya balik lagi never say no gitu ya. Mungkin kita bisa balik back to 2014 gitu, pas Pak Jokowi pertama mungkin jadi presiden. Ya mungkin nanti Pak Prabowo juga mungkin ada gebrakan yang bisa mendorong ekonomi kita lebih optimis, nggak tahu juga gitu. Tapi ya being optimis ya, I think 7.700 sudah menurut kita sih udah lumayan bagus ya. Unless Fed-nya turunin agresif, terus ya ada FDI masuk, wah kita nggak tahu gitu. Tapi 7.700, 7.600 seems like a reasonable level sih sebenarnya. Dan tapi kenaikan itu apakah akan dibarengi dengan kenaikan sejumlah saham secara lebih merata? Karena kan kalau misalkan kayak sekarang lah ya, ya kalau kita lihat yang naik itu kan notabene kalau blue chip ya cuma baru perbankan doang. Ya terus kan saham-saham yang terafiliasi sama grupnya Pak PP, ya meskipun sekarang udah ya turun lagi beberapa gitu kan. Nah cuman yang menjadi pertanyaan adalah apakah kenaikan IHSG ke 76 atau 77 ini akan merata di lebih banyak sektor atau ya hanya beberapa aja? Ya kalau kita lihat dari 2023 sih sebenarnya kita tutup di 7.200 itu kan sebenarnya thank you sama Pak PP itu karena itu kan ya ada liquidity creation kan ya di pasar gitu. Kalau nggak ada itu mungkin masih di 69 ya. Nah kalau 2024 mungkin ya pasti harus ada tetap bantuan dari saham-saham seperti itu kan karena technicality ya, kita nggak bisa pungkirin lah. Ada some technicality di market yang ya bisa jadi ya orang arbitrage kan. Gitu. Jadi ya tetap harus di take in factor lah. Kayak saham kayak Aman Mineral, kemudian kayak Brand. Ya ini kan mau ada MSCI rebalancing lagi ya, di tengah tahun gitu. Jadi potensinya sih sebenarnya kalau misalnya ada MSCI rebalancing, saham-saham Pak PP bisa kena, ya mungkin ya indeks kita ya bisa supporting gitu. Tapi of course
banks pasti akan naik. Consumer ini yang agak di rating sebenarnya, terutama kayak Unilever, kayak Mayora tuh masih agak sedikit challenging. Even ICBP juga masih relatively tough kan consumer kan. Ya kita butuh saham-saham market cap gede yang lain gitu. Ya kalau kita tahu Coal kontribusinya lumayan tapi lagi mungkin nggak bisa jadi superstar tahun ini gitu. Ya pasti kalau misalnya nanti banks yang udah naik kenceng, ya pasti lari ke second tier kan. Second tier ya mungkin larinya nanti ke retailer, mungkin ke consumer. Ya teman-teman ingat kalau ada interest rate turun, ya kita tahu lah ada Goto, ada Bukalapak. Ya ini suka nggak suka, wah valuasi masih tetap naik dia. Karena kan proxy itu interest rate turun kan. Interest rate turun membuat valuation-nya jadi lebih murah. Betul, kalau itu semua turun pasti ya kayak Neocommerce, Bank Jago, ya itu juga semua naik lah. Itu otomatis kalau emang sampai rate cut 3 kali sih, ya I think supporting the index untuk bisa sampai 7.700 ya. I see. Itu tadi yang mendorong ISG-nya. Nah, tapi kalau apa yang akan mendorong investor asing, foreign investor atau investor institusi untuk masuk lebih lama lagi, percaya Indonesia lagi ya. Ya struktur APBN sih 2025 gitu. Kayak gimana caranya Pak Prabowo nanti ini sebagai presiden ini mau grow Indonesia gimana gitu. Kayak what kind of fiscal deficit yang we are looking at, nominal GDP growth, real GDP growth itu target. Ngomong-ngomong di GDP growth katanya bisa sampai 8%, make sense gak sih? Kalau ditanya make sense atau enggak, ya sebenarnya possible aja ya. Kan never say no gitu. Cuman kalau kita lihat reality, ya zaman Pak SBY paling tinggi 7%. Nah sekarang kan base kita 2024 udah dari 10 tahun dari zaman Pak SBY. Base kita udah lebih besar. Jadi sebenarnya relatively lebih sulit. Tapi bukan menentu nggak bisa loh. Itu ya balik lagi harus create another economic development lah. Kalau satu kita lihat kan IKN ya itu menjadi source of growth. Tapi kan kita butuh beberapa IKN yang lain. Beberapa katalis lagi. Kan ya nggak hanya IKN, mungkin bikin I don't know tourism. Kayak dulu kan sempat beberapa tahun lalu ngomongin soal SWF, ya kan, sovereign wealth fund. Itu gimana sih sekarang? Kalau kayak SWF juga balik lagi in our view mereka juga masih jalan. Cuman tough melakukan investasi karena baik lagi ya mereka create liquidity, mereka butuh project yang besar kan. Gitu kalau misalnya mereka nggak ada butuh project yang besar ya buat apa? Gitu karena duitnya duit sovereign kan, nggak mungkin dia invest. Kita beli saham di IISG yang market cap-nya 1 T ya duit mereka berapa billion dollar. Jadi problemnya di Indonesia kan sebenarnya itu jobs creation itu kan. Project-project apa nih yang bisa dikerjain gitu. Ya kalau projectnya nanti besar kayak IKN mungkin bikin port di mana-mana. Atau mungkin Sumatera connectivity, atau ya ini cuman omong kosong aja, atau bikin another tourism like Bali, atau pengembangan infra di Bali, ya nus kan itu bisa gitu. Tapi ya kita butuh sektor pertumbuhan ekonomi baru lah, atau mungkin insentif digital, atau kita mau bikin kayak Singapura gitu, kan itu bisa juga kan. Jadi sebenarnya banyak cara, cuman caranya nggak tahu lah, itu tugasnya pemerintah baru lah. Kita cuma mengamat aja. Datengin Taylor Swift langsung gitu. Nah itu kan bisa kan kayak become the concept kan. Kalau Singapura ya dia bilang kan it's ethical katanya untuk bayar lebih mahal gitu ya. Kenapa kita enggak? Tapi intinya sebenarnya banyak cara sih untuk bisa mencapai itu. But never say no. Tapi I believe with the potential of Indonesian economic plan. Oke, nah terakhir mungkin kalau kita bicara soal ya sektor lah, kalau menurut Andre sendiri kira-kira ya sektor apa yang mungkin masih favorable dan mungkin not favorable buat beberapa waktu ke depan, let's say misalkan sampai akhir tahun, kalau menurut dari Andre sendiri gimana? Ya kalau kita tematik yang ngomongin rate cut ya pasti berhubungan sama interest rate lah ya. Jadi ya bank pasti improve lah. Karena kita tahu nih likuiditas lagi susah. Ini pasti ke-kompres. Jadi ya kalau misalnya nanti rate cut, ya pasti bank masih bisa perform lah. Orang engine-nya masih jalan kok. Jadi bank by design ya udah pasti perform. Kemudian Coal juga mungkin tactical kali ya, karena udah cukup bottom. Cuman balik lagi ini agak susah karena price directionnya agak cenderung sideways gitu. Soalnya mungkin tadi berhubungan sama coal pasti berhubungan sama China sekarang lagi
ya lagi agak batuk-batuk lah ya. China call sebenarnya relatively safe lah, margin of safety-nya masih ada. Unless call jebol lagi ya, itu kan cuma Tuhan yang tahu. Jadi masih oke karena dividend pay-nya oke. Ya interest rate play kita tahu lah, ada tower-toweran ya, infrastruktur tower mungkin kayak TWR, mungkin MTEL. Kalau Tembik ada sedikit mahal lah ya. Jadi pilihannya itu. Jasa Marga orang tuh juga masih suka, cuman kayaknya udah ke-price-in banget tuh ya, dari kenaikan tol, kemudian juga dari GIC masuk. Yang murah juga semen. Basic material gitu. Ini juga cukup murah sih. Orang juga kayaknya agak neglected dan memang sahamnya agak sedikit berat. Tapi kalau kita ngomongin valuasi murah. Ya of course retailer ya. Retailer mungkin masih bisa jalan gitu. Cuman valuasi mungkin nggak terlalu favorable. Agak mahal tapi nggak ada choice. Kemudian apa lagi ya? Tech. Nah, tech kalau ini interest rate play. Kalau interest rate turun. Iya udah pasti itu main. Mau BBYB, Arto, Goto buka beli ya itu pasti semua naik. Tapi balik lagi ini ya kuncinya harus sabar nungguin interest rate kan. Itu kalau properti sebenarnya properti juga udah naik sih. Beberapa naik. Jadi kalau ditanya pasti sentimennya ada gitu. Cuman mungkin nggak sekenceng itu lah ya karena kan hubungannya udah sama PE dan lain-lain. Ya paling unfavorable kalau dari kita sih nikel lah ya. Nah, ini kelihatannya masih far from over. Jadi mesti tunggu dulu. But other than that kayaknya yang lain sih sebenarnya oke. Kayak rokok gitu. Rokok ini ada di rating sih ya, ESG problem ya. Walaupun earningsnya bagus tapi kayaknya asing nggak masuk gitu. Itu dia kan jadi problem kan. Dibandingin rokok mendingan kita yang sehatnya aja, healthcare. Hospital ya. Hospital kayaknya itu juga potensinya it's good lah. Kayak konstruksi gitu kan lagi berdarah-darah, not unfavorable. Nah ini kan main IKN, asumsi kan. Asumsi sih ya ini IKN sentimen ya agak sedikit susah ditebak sih. Bagus, kemarin sempat hitung gitu bahwa kebutuhan IKN itu sebenarnya kalau dibagi per tahun ya, kalau secara total 466 triliun, iya gede. Cuman kalau dibagi 20 tahun, ya berarti kan dibagi per tahunnya cuma 20 triliunan, which is ya dibagi-bagi lagi ke beberapa emiten kan sebenarnya nggak gede. Dengan ke semen ya kan? Iya, makanya mikirnya sih gitu. Dengan langsung ke semennya gitu, udah pasti kalau bangun IKN pasti pakai semen kan, bulk semen kan? Iya. Pemainnya juga lebih dikit. Iya, pemainnya banyak sih. Cuman yang pakai SMGN kan, yang listed lah ya. Yang pakai listed kan. Jadi ya kalau kita mau ngomongin bet on infrastruktur, either you invest in the private, ya kalau misalnya SOE, ya resikonya tahu sendirilah. Payment lambat atau apa. Tapi ya mungkin volatile gitu. Tapi kalau misalnya private developer, private construction kayaknya healthy position. Masih healthy ya. Yang private ya. Kan yang BUMN ya. Iya, jadi dengan ke private sekalian gitu. Tapi ya kalau volatile kalah volatile lah kita sama all those SOE ya. Yes. Gitu. Jadi sektornya sih sebenarnya cukup banyak. Cuman memang beberapa sektor valuasinya kurang murah aja. Ya, jadi pilihannya masih terbuka lebar lah ya. Tapi intinya kalau yang gue coba tangkap dari pembicaraan atau diskusi kita, sebenarnya potensi itu ada. Ya, cuman kita menunggu katalis positifnya. Ya, baik dari segi demand-nya, tadi misalkan dari disposable income. Ya, gimana caranya disposable income? Tadi diantaranya adalah create job, more job creation, ya kan. Terus kemudian mungkin pilkada juga bisa jadi katalis juga, ya kan. Kemudian dari sisi ininya juga ekonomi politik ya stabil, ya kan. Mudah-mudahan nggak ada demo sana sini, ya. Sehingga mungkin dari sisi investor asingnya juga mungkin ngeliatin kayak ini kebijakan dari presiden yang baru kan seperti apa gitu ya. Tapi in the long run tetap peluang itu terbuka lebar, cuman tinggal menunggu katalisnya gitu ya kalau yang tangkap ya. Oke, nah mungkin sebelum kita tutup deh, mungkin ada pesan-pesan atau advice yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman investor, mungkin silakan boleh. Oke. Kalau advice sih memang market ya relatively tougher ya, dan mungkin 2021 gitu makin susah gitu karena sektornya juga udah mulai limited, emitennya juga makin limited. Sedangkan katalis secara makronya ini belum banyak sih. Jadi ya harapannya sih mudah-mudahan mungkin di tengah tahun kedua ini bisa lebih clear ya, karena mungkin
kabinet udah kebentuk, mungkin Pak Prabowo juga udah lebih fokus ya ke next pemerintahannya. Jadi kita lihat mudah-mudahan sih di second half ini bisa lebih bagus gitu. But overall sih kalau misalnya masih ragu dengan Indonesia, nggak ada ruginya cari uang lebih banyak lagi, nggak usah masuk tiap hari, tungguin aja kan gitu kan, pasti ada timing lah. Itu aja sih. Oke, thank you deh buat waktunya ya. Semoga dari podcast hari ini ya bisa bermanfaat buat teman-teman. Anyway, kalau misalkan nanti teman-teman pengen stay in contact dengan Andre atau ke BCA Sekuritas, mungkin bisa main ke mana nih? Bisa main mana? Bisa ya ke IG-nya BCA Sekuritas ya, BCA_Sekuritas ya. Ya itu kita ada ya mungkin posting research atau idea, tapi ya ke IG aja. Mungkin bisa ke Rifan, nanti Rifan bisa reach out juga. Siap. Oke, thanks a lot sekali lagi deh buat waktunya. Oke, buat teman-teman ya, semoga bermanfaat ya videonya. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan podcast kali ini, ya jangan lupa untuk klik like, subscribe, share juga ke teman-temannya supaya manfaat dari podcast ini lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya. Dan sampai ketemu lagi di episode Money Discussion berikutnya. Bye-bye. Thank you deh. Thank you.